Kita mulai dengan pemerintah nih yang berencana memangkas atau melakukan pemangkasan produksi batubara nasional nih hanya sekitar 600 juta ton. Nah, bagaimana APBI melihat kebijakan ini nih, Mbak Gita? Ya, jadi gini Mbak, pertama-tama kan kita juga masih menunggu ya, sekitar 600 juta itu berapa sih Mhm. presisinya angkanya ya. Dan tapi pada prinsipnya secara asosiasi tentu saja kita menghormati kewenangan pemerintah. Kalau dalam ini itu menata lah tata kelola produksi batu bara yang seperti Pak Bahlil bilang melalui RKAB tadi. Dan kita paham kalau pemerintah ini tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan supply dan demand. Tadi ada juga stabilisasi harga, karena realisasi produksi kan sudah tercatat 790 juta, which is itu kan turun ya kalau dibandingkan tahun sebelumnya yang sampai 836. Tapi yang kita harus cermati juga dari sisi industri, kita menekankan ada dua hal penting ya. Salah satunya kepastian dan transisi yang rapih, karena kita ngelihat kalau pemangkasan kuota ini tidak bisa diperlakukan seperti keran air yang tiba-tiba ditutup nih. Karena tambang itu pada dasarnya padat modal, Mhm. punya rantai kontrak yang panjang, juga Mhm. ada macam-macam nih pengaruhnya ke alat berat, ke Ya. kontraktor, ke pelabuhan, sampai nanti ke kontrak penjualan. Jadi kita mendorong sih Mbak agar kebijakan ini disertai peta jalan yang tegas dengan mekanisme penyesuaian yang juga bertahap dan prinsipnya penjataan yang transparan dan sinkron dengan kebutuhan domestik tadi. Mhm. Kalau teman-teman di APBI sudah mulai menghitung belum ya kalau seandainya memang ini, benar begitu ya sudah ada pemangkasan, produksi sudah sekian, sudah 600 juta ini, ditetapkan begitu ya, berapa besarkah dampaknya nantinya terhadap kinerja pendapatan, kemudian kinerja pendapatan negara di dalamnya ya, di dalam anggota, APBI sendiri, terus lapangan pekerjaan nanti seperti apa, sudah mulai anticipate, menghitung atau seperti apa Mbak Gita? Oke, kalau antisipasi sudah pasti dilakukan setiap perusahaan anggota, karena anggota kami juga beragam dan berbeda-beda. Dampaknya pun kalau kita lihat kan berlapis ya Mbak ya, baik dari sisi negara, penerimaan negara terkait batu bara itu juga mungkin akan berpengaruh, tapi kita tidak akan bicara soal sisi penerimaan negara. Cuma dari perusahaan pengurangan kuota ini bukan berarti cuma penyesuaian rencana produksi, utilisasi alat berat, juga kontrak jasa penambangan. Karena yang saya bilang tadi, tambang itu kan padat karya, bukan cuma pekerja tambangnya, tapi juga ada kontraktor, transportasi, sampai UMKM sekitar nih. Jadi isu lapangan kerja juga menjadi perhatian buat kami karena ini jadi paling sensitif, karena biasanya bukan cuma PHK masif seketika, tapi juga nantinya ada penundaan mobilisasi alat, pengetatan belanja, sampai ketidakpastian berkepanjangan. Jadi kita juga mendorong kebijakan ini mulai menghitung juga lah multiplier efek dan memberi ruang adaptasi operasional. Semakin jelas terukur transisinya, tentu saja semakin kecil resiko tekanan ke tenaga kerja maupun kontraktor. Nah, Mhm. pada saat ini kita juga dihadapkan dengan RKAB. RKAB ini kan kita hanya diberikan mulai sampai dengan 31 Maret di tahun ini dengan memakai dari RKAB yang lama. Jadi memang saat ini perusahaan tengah, kalau boleh dibilang, miners ini masih harus berhadapan lagi dengan seberapa besar nanti RKAB yang akan diberikan untuk periode setelah Maret nanti. Jadi memang challenging juga, tapi kita berusaha untuk beradaptasi lah Mbak dengan kebijakan dari pemerintah. Level adaptasinya seperti apa Mbak Gita? Karena kan kalau kita lihat, sekarang kan berjalan walaupun masih menunggu ini itu ya yang masih menjadi ketetapan. Apakah berjalan sedemikian saja begitu yang sesuai dengan unplanned ataukah sudah sesuai dengan plan ataukah justru malah ya udah deh kita coba kalau skenarionya benar-benar sudah diimplementasikan. Jadi kita adaptasinya sudah sampai sejauh itu walaupun belum ketok palu detailnya nih Mbak Gita? Oke, kalau kembali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, karena ini proses RKAB menyangkut verifikasi rencana kerja tadi, jadi ini kita harus berhubungan dengan rencana RKAB itu sendiri. Sepanjang plannya masih sesuai dengan RKAB sampai bulan Maret, pasti akan menyesuaikan ke plan tersebut. Nah, sisanya berapa tentu saja ini yang masih kita tunggu, karena ini kita tidak bisa menghitung matematis dalam hanya jangka Mhm. pendek sih, Mbak. Mhm. Baik, kalau dilihat di momentum nih, apakah APBI menilai bahwa kebijakan ini sebenarnya cukup tepat nggak sih diberlakukan saat ini di tengah kondisi pasar global yang tengah terjadi saat ini nih Mbak Gita? Mungkin gini ya Mbak ya, yang kita perlu garis bawahi itu kalau harga batu bara itu lebih dominan ditentukan sama pasar global. Misalnya permintaan dari let's say Cina atau India deh, yang produksi domestik mereka juga punya. Terus kita juga harus ngelihat ada lagi kendala kayak cuaca, logistik, dan jangan lupa ada kebijakan energi dari masing-masing negara. So pemangkasan dari Indonesia ini bisa memberi sinyal ke pasar
bisa, dan mempengaruhi harga dalam jangka waktu tertentu juga pasti bisa. Tapi nggak otomatis membuat harga naik stabil, Mbak. Mhm, Jadi mhm, Indonesia kan kita harus melihat kalau Indonesia memang masuk besar ya, tapi mhm, pembeli utama kita juga produsen besar. mhm. Kita lihat dari dua negara tadi, Cina dan India. Jadi ketika pasokan Indonesia mengetat, respon pasar ini kita ngelihatnya bisa beragam, Mbak. Sebagian mungkin bisa juga beralih ke sumber lain. Sebagian juga bisa Mhm, mhm. menaikkan mungkin produksi domestik mereka, atau misalnya dengan cara mereka memblending kualitas gitu ya. Ini yang Mhm. perlu diperhitungkan agar kebijakan domestik kita ini tidak justru membuka ruang substitusi Ya, pasokan dari ya, Indonesia. ya. Karena itu saya rasa ya, tepat atau tidaknya itu sangat bergantung pada desainnya. Oke. Basisnya mau yang mana nih? Data demand domestik atau menjaga kredibilitas ekspor? Atau diterapkan tata kelola yang jelas. Jadi kita pengen memastikan tentunya kebijakan ini, bahasa saya tuh gimana ya, tidak cuma baik di atas kertas, tapi tentu saja visible di lapangan. Mhm, Mungkin gitu ya, Mbak. mhm. Kalau kita lihat dari lingkup yang lebih luas kan sebenarnya kalau kita cek misalnya kayak China kondisinya sekarang kan juga lagi genjot produksi. Sementara kita kan di domestik ada persoalan sendiri, pasar ekspor kan juga mesti harus dilihat gitu ya, this is opportunity. Tapi kalau kita bicara mengenai daya saing, positioning, batubara Indonesia nantinya sebagai salah satu komoditi yang juga diserap di global, ini seperti apa nih dengan banyaknya negara yang kemudian ambil porsi juga nih, ambil porsi lebih besar begitu, Mbak Gita? Ya, ini juga salah satu kekhawatiran yang saya sebutkan tadi ya, Mbak. Ini cukup beragam bahwa tantangan kita di tahun 2026 tentu saja bukan berasal dari domestik sendiri, tetapi juga dari luar. Karena balik lagi, secara kebutuhan batu bara global juga akan semakin berkurang seiring dengan waktu ya. Tapi batu bara ini masih tetap dibutuhkan. Nah, jadi kita bagaimana meminimalisir supaya nanti persaingan-persaingan itu ataupun apapun dari luar itu bisa diminimalisir untuk dampaknya ke dalam negeri. Nah, jadi kalau terkait lagi saya hubungkan dengan pemotongan produksi ini pasti salah satu yang saling berkaitan. Tapi kita tunggu dulu deh berapa sih besarannya yang pasti gitu ya untuk pemangkasan produksi ini. Yang pasti juga kita ngelihat bahwa ini juga berhubungan dengan tata kelola ya. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta langsung eh, menolak ataupun apa, karena memang bukan di dalam ranah kita. Yang pasti yang harus dilakukan untuk pemilik izin usaha pertambangan ya beradaptasi, Mbak, Ya. dengan apa yang ada saat ini gitu.